Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Teknisi Raun. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara penggunaan aplikasi GPS yang bernama TrackSolid. Pertama kita buka aplikasinya, yang belum punya silahkan download di Play Store atau App Store yang namanya TrackSolid yang kayak gini ya. Saya sengaja nggak di screen recorder biar terlihat cara kliknya langsung. Ini ya. Kita buka. Nah, di sini kita masukkan akun GPS-nya. Untuk konsumen tinggal masukkan aja yang diberi oleh teknisi GPS-nya. Kita kasih contoh, ini akunnya ya. Udah dimasukkan, tinggal klik login. Masuk aplikasinya, ini tampilan utamanya ya. Karena ini masih bahasa Inggris, untuk pertamanya cara mengubah bahasanya di profil, masuk ke setting, terus di language. Nah, pilih bahasa Indonesia untuk memudahkan kita memahami fungsi-fungsinya. Oke, sudah diubah bahasa Indonesia. Ini tampilan utamanya, dan ini unit-unit yang sudah terpasang. Misalnya ada satu yang kelihatan, dan cara mengubah tampilannya di sini ada mengubah tampilan. Ini mengubah tampilan menjadi Google Earth. Kalau ini lalu lintas, yang lampu ini, icon lampu ini, jadi melihat lalu lintas sekitar. Pertama kita pelajari status dari arti warna ini ya. Kalau misalnya mobilnya merah atau statis, berarti dia dalam kondisi off, kunci kontak dalam kondisi off, jadi dia tidak ACC dan tidak bergerak. Kalau misalnya dia kuning, berarti dia on, ACC atau on, dia hidup tapi tidak bergerak. Nah, untuk yang hijau, ini ada yang hijau, kita klik mobilnya. Nah, kalau hijau dia bergerak. Nah, bisa langsung kita ketahui kecepatannya berapa di sini. Nah, di sini ada fiturnya, lacak, putar kembali, pagar, rincian, perintah, peringatan, konsol, dan lebih. Oke, kita akan pelajari dari status ini. Nih, status ini yang tadi saya jelaskan, status ini berarti kondisi kontak dalam kondisi off. Nih, ada off. Ini sinyal GPS-nya 8 ini, makin besar makin bagus. Nah, ini last positioning berarti dia terakhir posisinya jam 10.32. Last update berarti terakhir update-nya 11.27. Jadi kita bisa langsung lihat alamatnya di sini. Langsung kelihatan Jalan Setiabudi, semuanya alamat-alamatnya langsung. Oke, lanjut kita ke yang pertama, itu lacak. Kalau melacak ini biasalah untuk melacak mobilnya. Mobil yang tadi ya. Nih, sekarang statusnya berubah jadi idling, jadi dia on, kondisi dalam on. Nah, untuk mengubah tampilan di sini, tampilannya biar real Google Earth. Terus ini lalu lintas, terus ini Google Street View, berarti si mobil berada di sekitar jalan sini. Ini untuk tampilan Google Street View hanya untuk jalan-jalan besar aja yang sudah tersurvei di Google Map, begitu. Oke, sampai situ untuk lacak. Oke, kita kembali. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, putar kembali atau riwayat perjalanan. Kita klik, kita tekan putar kembali ini. Ini bisa kita pilih waktu yang mau dilihat ya. Misalnya kita langsung tes minggu ini. Dari tanggal 14 sampai 17. BM-nya kita, misalnya mobilnya ada banyak, kita pilih mau yang mana dihistorikan, tinggal klik yang ini.
Nah, ini adalah histori perjalanannya. Di sini kita bisa kelihatan parkirnya di mana aja nih. Dari jam berapa, misalnya di sini dari jam berapa sampai jam berapa, atau enggak bisa langsung kita play juga. Mobil bergerak kemana aja dia selama 1 mingguan ini, begitu. Untuk putar kembali seperti itu ya. Oke, kita kembali. Terus pagar ini untuk membatasi wilayah mobil tersebut. Nah, di sini jadi kita membuat lingkaran suatu wilayah, misalnya ini maksimal 5 km dia, 5000 meter. Jadi jikalau si mobil itu keluar dari lingkaran ini, si alat akan notif ke HP. Ini berguna untuk operasional yang gak boleh keluar dari radius 5 km. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 5 km, mending gak usah diaktifkan saja. Oke, kita kembali untuk pagar ya, itu untuk membatasi wilayah. Kembali. Selanjutnya rincian. Nah, rincian di sini adalah untuk melihat semua rincian perangkatnya, dari mulai nama perangkat, tipe perangkat, email, SIM, nomor yang tersimpan di GPS-nya, dan semuanya, dari alamat semua, dari masa aktif webnya. Kalau misalnya kita mau edit, tinggal diedit saja di sini, kayak nama perangkat, nomor plat, dan ikonnya. Misalnya kita pasang di truk, kita rubah icon jadi truk. Oke, kembali. Selanjutnya adalah perintah. Kita masuk perintah. Ini yang perintah ini di bawah. Perintah. Nah, di perintah ini kita bisa memasukkan nomor SOS. Nomor SOS ini adalah nomor yang bisa sadap suara. Jadi kalau misalnya belum didaftarkan, si nomor GPS ini nggak bakalan ngangkat, kecuali dia sudah daftarkan di sini. Nah, nanti nomor GPS akan mengangkat nomor yang didaftarkan di sini. Dia maksimal 3 nomor. Kita isikan, tinggal kita send. Dan jikalau terjadi sesuatu sama alatnya, nah notifnya bakalan ke nomor ini, SOS ini. Misalnya aki dicabut, aki lemah, kabelnya dicabut, jadi dia notifnya ke nomor SOS ini. Lanjut ke center number. Center number ini nomor utama. Jadi nomor utama ini bisa mematikan via SMS. Center number is for chatting of restoring petrol power. Untuk didaftarkan di sini untuk nomornya bisa mematikan by SMS. Oke, lanjut ke overspeed alarm. Overspeed ini dari namanya kita sudah tahu ya. Overspeed ini untuk mengalarmkan kecepatan. Jadi kalau misalnya ini durasi detik, overspeed ini kilometer. Jadi ini sebagai contoh, jadi kalau misalnya mobil itu melaju 120 km selama 5 detik, nah dia akan menotif ke aplikasi ya, memperingatkan bahwa mobil tersebut melaju 120 km selama 5 detik gitu. Nih. Jadi si GPS ini notif ke kita. Oke. Lanjut ke power cut off alarm. Nah, di sini adalah untuk alarm ketika aki lemah, aki dicabut, kabel dicabut. Nah, jadi kita bisa upload way-nya, kita ubah ke yang paling bawah, platform, SMS, plus call. Jadi ketika si aki lemah atau aki dicabut, dia notifnya by platform, SMS, dan telepon. Gitu. Tinggal di send aja. Kayak gitu. Nah, low battery juga sama, dia cuma sampai SMS ya, apa kita send. Oke. Untuk selanjutnya itu kurang penting ya, kayak gini, nggak ada fiturnya.
Kalau remote control ini untuk mematikan mesin ada lagi shortcutnya ya. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya di peringatan. Nah, ini peringatan. Peringatan ini adalah semua notif yang terjadi di GPS semuanya muncul di peringatan. Misalnya aki dicabut atau overspeed, di sini munculnya di peringatan di sini. Kembali. Masuk ke konsol. Oke, konsol. Ini adalah cara untuk mematikan mesin jarak jauh dari aplikasi. Masuk ke konsol ini ya, ke konsol. Misalnya kita pilih mobil ini kan, mobil ini. Oke, kembali dulu. Kita kasih contoh. Di halaman utama, ini daftar ini daftar mobil ya, daftar mobil yang sudah terpasang. Kita klik daftarnya. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya mobil ini yang mau dimatikan. Oke, kita klik mobilnya. Nih, langsung ke atasin ini panahnya. Terus klik konsol ini. Klik konsol. Nah, di sini ada potong bahan bakar. Potong bahan bakar, tinggal masukin passwordnya, tinggal okekan saja. Nah, ini sebagai contoh, nanti mati pula. Oke, seperti itu untuk cara penggunaan dari GPS Track Solid. Kalau lebih ini sama aja semuanya. Yang tadi kayak rincian, pelacak, putar kembali, ada di sini semua. Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan japri aja kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.